Assalamualaikum kawan Nurani, balik lagi di Nurani Talk bersama aku Sahla di sini, meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Saat ini kita akan membahas seputar financial freedom dan work-life balance yang lagi sering banget diomongin di media sosial, terutama untuk Gen Z kan. Tapi bedanya kali ini kita akan membahas dengan kacamata ekonomi syariah. Nah, kita ditemenin dengan Bapak Rudi Febrianto yang saat ini menjabat Direksi Permodalan Ventura Syariah dan praktisi ekonomi syariah. Mari kita sambut Bapak Rudi Febrianto. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Sahabat Nurani, Kawan Nurani. kawan Nurani. Nah, mungkin sebelumnya nih Pak bisa dijelaskan seperti apa sih yang Bapak lakukan dalam praktisi ekonomi syariah itu? Ya, jadi memang ekonomi syariah ini kan kalau kita kenal ya secara umum itu dia berbicara tentang bagaimana sistem ekonomi itu dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam gitu kan. Syariahnya itu kaidahnya dalam kaidah Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah sendiri, sebenarnya kalau buat anak-anak muda sekarang, ekonomi syariah ini identik dengan bagaimana berbisnis secara syariah gitu ya. Agar supaya apa yang dikelola itu sesuai dengan aturan-aturan Islam. Sebenarnya itu. Tapi kalau secara globalnya sebenarnya sistem ekonomi ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana berbisnis kan, tapi juga bagaimana sistem tentang ekonomi makro ya, berbicara juga misalnya bagaimana tentang investasi di saham, bagaimana berbicara juga tentang inflasi, deflasi, kondisi stabil ekonomi. Nah, ini berbicara tentang ekonomi syariah. Nah, tapi kita akan coba untuk tarik ini dalam generasi-generasi muda ini bahwa ekonomi syariah ini juga berbicara tentang bagaimana bisnis syariah yang kemudian dikaitkan dengan bisnis halal. Bisnis-bisnis yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kalau Pak Rudi sendiri, praktis ekonomi seperti apa yang sudah Bapak lakukan? Jadi saya memang dari mulai sejak kuliah itu di akhir periode itu saya tertarik tentang ekonomi syariah itu ketika di kampus itu ada seminar ya, seminar tentang ekonomi syariah. Waktu itu memang lagi berkembang yang namanya lembaga keuangan syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Itu sekitar tahun mungkin 95-an ya, 95-an, 96. Nah, itu Belum ada. lahir Pak saya. Oh iya, ya, itu ada modal yang dititipkan oleh kampus untuk membuat sebuah lembaga keuangan syariah. Nah, sejak itu kemudian setelah lulus saya langsung bergabung dengan sebuah lembaga keuangan syariah yang cukup besar ya di Jogja ya. Sampai saya ini kayaknya masih aset yang terbesar di Jogja. Sampai dengan tahun 2000 saya mempraktekkan ekonomi syariah ini, sistemnya, kemudian kaidah-kaidah yang digunakan. Tahun 2018 kemudian saya diminta untuk ke Jakarta pengembangan terkait dengan venture capital, syariah venture capital. Nah, permodalan BMT Syariah ini Ventura Syariah ini adalah menurut Adi Warman Karim ya, Bang Adi Warman Karim ini kan komisaris utamanya BSI ya. Dulu dia bilang permodalan BMT Ventura Syariah itu adalah satu-satunya venture capital syariah di Indonesia tahun itu 2005. Wah. Jadi konsep yang dikembangkan adalah konsep venture syariah dengan kaidah-kaidah musyarakah, mudorobah, murobaha, ijaroh, muntahiyah bitamlik dengan sistem-sistem yang syariah pada saat itu belum populer. Tapi sekitar tahun kemudian di periode-periode akhir ini tahun 2015, 2016 itu mulailah muncul ya ekonomi syariah, venture capital yang syariah gitu, yang sekarang di Indonesia mungkin ada sekitar berapa ya, 6 atau 7 ya yang venture capital syariah. Jadi sebenarnya eh, ekonomi dengan syariat Islam ini, ekonomi syariah ini sebenarnya ribet nggak sih Pak? Untuk dipraktiskan oleh kita nih, apalagi anak muda gitu. Sebenarnya dalam prakteknya itu dia sangat sederhana sih. Cuman memang Hmm. kadangkala yang bikin sering kali ribet itu adalah ini berbicara tentang kebiasaan gitu ya, bahwa bahwa
kebiasaan atau habit ya, habit yang Mm-mm. selama ini kita lakukan, inilah yang kemudian menjadikan seolah-olah kita tuh susah gitu menerapkan Mm-mm. ekonomi syariah gitu. Eee, Kalau kita lihat dari sisi sejarah aja, itu kan sebenarnya sistem ekonomi konvensional, konvensional kan artinya biasa, itu digunakan sejak masa Romawi Yunani, Mm-mm. yaitu beberapa abad yang lalu kan gitu, puluhan abad ya. Nah ini sementara itu ekonomi syariah itu baru diterapkan pada waktu itu, kalau saya nggak salah sekitar abad ke-9 atau abad ke-10 gitu. Jadi memang sebelumnya itu sudah ada sistem ekonomi konvensional yang dalam hal ini terbiasa ya dengan kita, sampai kemudian masuk ke Indonesia itu sistem seperti ini baru kuat sekitar tahun 1992. Oh. Nah, jadi ya kalau misalnya kita lihat ada gap ya antara kebiasaan kita menggunakan sistem ekonomi syariah dengan kebiasaan kita menggunakan sistem ekonomi konvensional dari orang tua kita dahulu. Mm-mm. Inilah yang kemudian menurut saya menjadikan seolah-olah sistem ekonomi syariah ini Ribet. menjadi rumit ya, diterapkan gitu dalam kehidupan kita Hmm. sehari-hari. Padahal sebenarnya kalau menggunakan kaidah-kaidah umum saja, seperti misalnya kita bicara masalah kejujuran gitu Mm-mm. ya, kemudian eee, menghargai menghargai, bersikap ramah, itu kan Mm-mm. sebenarnya kaidah-kaidah dasar ya dalam Mm-mm. dalam ekonomi syariah gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang tentang sistem-sistem umumnya seperti misalnya kita melarang yang namanya maisir atau judi, kita Mm-mm. melarang yang namanya, riba ya, penambahan harta pokok. Kita melarang yang namanya penimbunan, barang-barang di pasar kan gitu kan. Mm. Kemudian kita berbicara, misalnya tentang nggak boleh suap, itu kan sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, yang sebenarnya sudah kita lakukan ya, Cuman nggak sadar cuman aja kita nggak gitu. sadar gitu bahwa itu sebenarnya adalah sistem ekonomi syariah gitu. Berarti eh, dianggap ribet ini karena proses adaptasi perubahan dari konvensional menuju syariah ini ya. Ya betul, jadi ini masanya Hmm. masih masa dalam adaptasi lah. Mm-mm. Pertumbuhan pemahaman tentang ekonomi syariah di Indonesia sendiri yang mungkin kalau kita mengadopsi pertumbuhan di bank syariah itu juga masih kecil kan, masih di Mm-mm. bawah 15% dari Mm. seluruh penduduk Indonesia. Jadi memang masih kita bilang bahwa pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia masih belum begitu bagus ya pertumbuhannya. Sebenarnya kan ekonomi syariah ini udah mulai banyak diomongin sama orang-orang, apalagi Mm. sama anak muda ini udah mulai banyak lah yang melakukan atau menggunakan praktek ekonomi syariah ini. Bisa dilihat nih dari teman-teman yang melakukan payment debitnya pakai syariah gitu Mm. kan. Nah, dari situ jadi menarik nih Pak untuk kita bahas lebih dalam berhubungan dengan financial freedom dan work life balance tadi yang udah saya sebutin di awal. Jadi ekonomi syariah ini sebenarnya nggak ribet, cuman soal adaptasinya aja. Ya. Nah, kalau misalnya kita balik lagi, sambungin ke istilah yang tadi udah saya sebutkan soal financial freedom dan work life balance yang lagi gencar banget diomongin sama orang-orang di media sosial, terutama untuk anak-anak Gen Z. Nah, mereka ini kan pengen banget ya Pak mencapai financial freedom dan work life balance di usia yang mungkin nggak tua-tua banget gitu, masih agak muda. Nah, dari situ mereka jadi mengusahakan banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti berwirausaha dengan sangat mudah, bahkan mungkin dengan persiapan yang tidak cukup matang, bahkan sampai tidak memperhatikan soal syariat-syariat Islam tadi itu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana tuh perihal yang sedang terjadi sekarang perihal financial freedom dan work life balance dari kacamata ekonomi syariah? Iya, jadi memang kan begini, yang menjadi tantangan di kalangan muda saat ini adalah bahwa persepsi tentang pertama yang mesti kita luruskan adalah bahwa persepsi tentang kemakmuran itu identik dengan finansial, kayak Mm-mm. gitu kan. Dan itu Mm. diingatkan sama Allah bahwa fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau misalnya dia dikasih uang banyak nih, gitu ya, rezekinya melimpah, gajinya besar, jabatannya tinggi gitu ya.
kemudian kemana-mana bisa cari kerja cepat gitu ya. Nah itu orang itu sering bilang bahwa oh Allah itu memuliakan saya. Mm-mm. Fa'amal idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau seandainya dia lagi seret rezekinya, susah nyari kerja, gajinya segitu-segitu aja gitu ya. Kerjanya di lembaga sosial gitu misalnya. Itu kemudian dia bilang bahwa oh rabbi ahanan. Allah itu menghinakan saya gitu kan. Kalla Mm. bala. Jadi sebenarnya yang harus sama-sama kita pahami bahwa tingkat kemakmuran atau kesejahteraan itu di sisi Allah itu tidak ditunjukkan ya dari banyaknya harta tadi gitu ya, banyaknya uang Mm. gitu ya. Jadi semuanya tuh ujian. Ketika dia banyak harta itu ujian, ketika nggak punya harta itu juga ujian. Mm-mm. Ketika bekerja itu ujian, ketika nggak kerja itu juga ujian. Semuanya tuh ujian di mata Allah gitu sebenarnya. Nah, kemudian kalau ini kita tarik garis kepada tadi ya, kepada apa Financial financial freedom. freedom gitu ya, kita cari kepada financial freedom, sehingga kemudian yang muncul pada apa pada persepsi kita sekarang adalah bahwa yang dimaksud dengan financial freedom ini adalah kita sudah nggak kerja lagi gitu ya, dan uang itu sudah banyak, kayak uang itu sudah melimpah, kemudian istilahnya ini sering disebut sebagai passive income kan, kita di masa Mm-mm. ini Mm-mm. uang-uang itu mengalir untuk kepentingan kepentingan kita gitu kan. Mm. Nah inilah yang kemudian menjadikan mereka jadi bekerja keras gitu ya untuk kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai financial freedom gitu, Mm-mm. karena persepsi bahwa financial freedom itu adalah harta yang banyak gitu Mm-mm. ya, Ketika kemudian angkanya besar angkanya gitu. besar dan sebagainya gitu. Nah Mm-mm. sebenarnya hal ini kemudian nanti akan bisa di satu sisi nanti dia akan bertentangan dengan konsep yang namanya apa tadi Work life work balance. life balance gitu Mm-mm. ya. Karena kalau dalam kaidah Islam yang namanya work life balance itu adalah dia memiliki manajemen waktu yang baik antara bekerja dengan kehidupan-kehidupan ibadah dia gitu ya. Mm. Bekerja di sini kan juga sebenarnya ibadah kan gitu kan. Harusnya. Harusnya kan gitu kan. Mm-mm. Sementara kehidupan-kehidupan lain dengan keluarga dan sebagainya juga sebenarnya kan ibadah gitu Mm-mm. kan. Jadi dia harusnya bisa menyeimbangkan antara kehidupan bekerja dia sebagai ibadah untuk mencari rezeki dan kehidupan di luar pekerjaan dia sebagai ibadah untuk pendekatan diri dia kepada keluarga, kepada Mm. apa muamalah dan sebagainya gitu ya. Mm-mm. Jadi karena orientasi financial freedom ini uang, maka kemudian work life balance ini jadi kelanggar gitu. Sebenarnya kedua hal ini bisa sinergi kalau seandainya mempersepsikan dalam kaidah kita itu bahwa financial freedom itu tidak hanya terkait sama uang kan gitu kan, tidak hanya terkait sama uang. Nah, dalam Islam sendiri memandang hal seperti ini adalah kalau yang dari sisi apa work life balance ini dipahami dengan istilah namanya qanaah. Mm. Ya, qanaah itu adalah merasa cukup Mm. dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang udah dipunya itu ya. Apa yang dia punya. Dia bersyukur selalu dengan apa yang dia miliki. Ini namanya work life balance. Nah, Mm. sementara itu kalau ditarik lagi kepada sisi apa yang financial freedom gitu ya. Di sisi financial freedom ini memang eh, bahwa pada usia tertentu dia di masa-masa dia bekerja ini dia berinvestasi gitu ya. Mm-mm. Dia berinvestasi melakukan wirausaha, melakukan pekerjaan-pekerjaan apa untuk nantinya berkembang gitu ya, sehingga kemudian bisa memberikan keberkahan pada hidupnya tadi dengan bisnis-bisnis yang halal Mm-mm. gitu ya, dengan bisnis yang halal. Nah, inilah kaidahnya dalam hubungan antara financial freedom, kemudian wirausaha ya di tengahnya tadi, Mm-mm. kemudian di sini adalah work life balance. Work life balance ini qanaah, kemudian dia berusaha untuk wirausaha yang halal. Nah, nanti dia akan mendapatkan financial freedom yang berkah gitu. Mm-mm. Nah, inilah tiga aspek yang sebenarnya saling saling berhubungan. Nah, Mm. kalau kita masuk ke bisnis yang halal ini, ya Mm-mm. memang bisnis apa ini yang halal? Ya banyak sebenarnya bisnis yang halal.
Walaupun sekarang di masyarakat kita sering bilang, "Oh, bisnis yang haram aja susah," kan gitu kan. Apalagi yang halal kan gitu kan. Mhm. Tapi sebenarnya kalau kita cari selanya ya gitu kita bisa gitu berpikir kira-kira apa saja yang halal. Kan kaidahnya dia tidak melanggar prinsip-prinsip maisir, judi, tidak melanggar prinsip-prinsip riba, tidak melanggar prinsip-prinsip goror gitu ya. Kemudian tidak melanggar prinsip-prinsip sogok gitu ya, Mhm. dan tidak melanggar prinsip-prinsip penipuan. Nah, itu Mhm. yang kemudian harus benar-benar dikelola gitu ya dalam dalam bisnis dia. Ya, prinsip-prinsip ini yang nanti harusnya diperdalam di sini, di wirausahanya ini. Mmm. Bentuknya apa saja boleh gitu ya, mau mau bisnis kulineri, mau bisnis jasa-jasa layanan-layanan tertentu gitu ya, Mhm. mau bisnis jual beli online gitu ya, mau bisnis misalnya investasi saham gitu. Di sini wirausahanya boleh. Jadi wirausaha inilah yang kemudian membawa jenjang dia tadi dari work life balance tadi menuju financial freedom. Mmm. Tapi, untuk mencapai itu semua tuh, Kak, untuk mencapai financial freedom melalui berwirausaha supaya kita bisa work life balance, gimana sih, Pak, caranya? Aturan-aturan apa? Ya. Dan, langkah apa yang perlu kita lakukan? Apalagi kita masih awam nih Mm. terkait ekonomi syariah. Langkah pertama apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Ya, jadi kan hadisnya jelas ya. Dalam salah satu hadis itu Rasulullah sampaikan, ayuhan nasu innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiban. Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima sesuatu itu kecuali yang baik-baik ya. Wa innallaha amarul mu'minina bima amaru bihil mursalina faqala. Allah itu memerintahkan kepada seorang mukmin sama dengan ketika Allah memerintahkan kepada para nabi. Jadi ada satu perintah yang sama antara orang mukmin sama para nabi. Apa Mmm. itu? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu solihan inni bima ta'maluna alim. Kata Allah tuh perintahnya itu sama. Ayo, ayo para nabi ya, makanlah kamu dengan makanan-makanan yang baik dan Mhm. beramal soleh lah. Ya, dalam ayat lain kemudian Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Allah juga memerintahkan pada orang beriman tuh untuk makan yang baik-baik. Jadi Mhm. perintah antara Rasulullah, para nabi ya, dan perintah kepada orang-orang mukmin ini sama, yaitu makan yang baik-baik. Nah, kemudian Rasulullah lanjutkan dengan apa? Ya, summa dzakarur rijala, kemudian Rasul bercerita tentang seorang laki-laki yutilu safar yang melakukan perjalanan jauh ya. Mhm. Seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh ya, asy'atha ya, akbaro yamuddu yadaihi ila sama. Ya, dia rambutnya kusut masai, bajunya kumuh ya, Mhm. bajunya lusuh. Kemudian dia yamuddu lidaihi ila sama. Dia kemudian berdoa sama Allah dan mengangkat kedua tangannya ke atas gitu ya. Sambil mengatakan ya Robbi, ya Robbi. Ya. Dia berdoa sama Allah mengatakan ya Allah, kata dia gitu. Dalam beberapa imam mengatakan ini udah syarat sah doanya sudah tercapai. Dia safar, safar itu kan salah satu syarat doa itu dikabulkan Mhm. perjalanan jauh. Kemudian dia mengangkat kedua tangan gitu kan. Dan kemudian dia berdoanya sama Allah gitu kan. Mhm. Itu udah syarat doa itu. Mhm. Nah, tapi apa kelanjutannya? Wa mat'amuhu haram. Apa yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram. Apa yang dia minum haram. Ya kan? Wa malbasuhu haram. Dan apa yang dia pakai haram. Kata Rasulullah, Mmm. bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang wirausaha yang halal dan haram, ini kalau misalnya orang tadi nih ya, makan sama minum, itu kan kita bisa sebut bahwa yang haram ini zatnya. Mhm. Makannya ini misalnya dia makan B2 gitu ya, Iya. kemudian hewan yang bertaring, Mhm. kemudian dia minumnya minum khamr. Hammer. Nah, ini kan zatnya. Mhm. Jadi kalau misalnya kita bekerja bekerja ini yang jelas janganlah jual minuman-minuman keras gitu kan. Mhm. Kemudian jangan juga menjual makanan-makanan yang Haram. haram gitu ya. Mhm.
walaupun ini punya pasar yang bagus gitu Mm-mm. misalnya gitu kan. Nah, ini zatnya, secara zatnya Mm-mm. gitu ya. Apa, termasuk juga misalnya menjual apa, bentuk-bentuk lain atau produk-produk lain gitu ya, produk-produk lain yang dalam hal ini mengandung unsur-unsur keharaman gitu ya. Hmm. Nah, itu dari sisi minuman dan makanan. Tapi kalau dari sisi pakaian, coba kalau dilihat dari hadis ini, kalau pakaian itu kan bukan zatnya, ya kan? Mm-mm. Bagaimana cara Bagaimana cara dapat mendapatkannya dong pakaiannya berarti. gitu kan? Berarti Mm-mm. kan yang haram berikutnya setelah bisnis wirausaha ini memperhatikan apa yang dia jual, apa yang dia pasarkan, tinggal memperhatikan juga bagaimana cara dia jualan, kan gitu kan? Mm-mm. Nah, ini yang disebut dengan pakaian tadi. Jadi cara jualan dia gimana nih? Mengandung unsur-unsur judi nggak? Gitu kan misalnya. Mm. Sekarang kan lagi marak nih misalnya judi online ya. Nah, Ramai banget itu, Pak. itu kan jelas-jelas udah jelas itu melanggar kaidah bagaimana cara dapat uangnya kan gitu Mm-mm. kan dengan model judi. Gitu. Kemudian juga riba. Riba ini identik dengan pinjaman. Misalnya dia mengembangkan bisnis eh, kafe gitu ya, dia minjamnya uang yang sistemnya ribawi. Mm-mm. Ini akan berpengaruh kepada bisnisnya, gitu kan? Mm. Nah, maka ini apa, uang yang kemudian masuk ke dalam bisnisnya ini itu mau nggak mau akan mempengaruhi dia juga kan, doanya dia Mm-mm. juga bisa jadi dia kalau doa di kafe itu nggak dikabulkan sama Allah lah, wong bisnisnya itu dari harta yang Tidak ribawi halal. tadi, yang tidak Mm-mm. haram, yang tidak halal kan gitu Mm-mm. kan. Kemudian dia tidak menggunakan bisnis-bisnis yang sifatnya goror. Goror itu sama-sama nggak ngerti dua belah pihak. Misalnya Mbak Sala bilang, eh, Pak ini saya mau jual Innova. Ya, Innova apa? Innova Ribbon. Berapa harganya? 50 juta. Oh mau nggak Pak? Mau saya bilang gitu kan. Besok dibayar Pak. Oke saya bayar 50 juta. Kemudian Mbak Sala bilang, ini Pak, apa namanya, invoice-nya. Oh ya udah saya bayar. Kemudian saya tanya, uang mana mobilnya? Kata Mbak Sala, mobilnya masih hilang Pak, belum dicari. Nanti kalau Oh. mobilnya ketemu, ini buat Bapak. Nah ini namanya goror, Mm. dua belah pihak sama-sama nggak tahu kapan itu mobilnya datang. Ya, atau misalnya sekarang yang paling marak itu sistem ijon. Sistem ijon itu kan ini paling sering nih, misalnya Apa itu, Pak? pohon duren Mm-mm. ya belum panen, itu masih ada buah-buahnya itu. Mm-mm. Nah itu kemudian dijual gitu ya. Mbak Salah punya pohon itu, saya pembelinya, saya bilang Mbak Salah saya beli ya pohonnya, buahnya. Loh kan ini belum panen Pak, nggak apa-apa saya taksir aja 2 juta gitu. Oh, itu nggak boleh juga, Itu Pak? nggak boleh, karena apa? Karena kan pohon itu belum menghasilkan buahnya, belum bisa dihitung Mm. panennya tuh berapa. Kalau panennya berhasil, kira-kira yang untung siapa? Bapak dong sebagai pembeli. Kalau panennya berhasil, yang untung pembeli, ya Mm-mm. kan? Yang rugi Saya. penjual. Kalau misalnya panennya gagal, Saya yang untung. untung. Ini Heeh. rugi. Nah itu namanya goror. Dua belah pihak sama-sama nggak ngerti. Nah Mm. itu unsur-unsur itu minimal yang harus kita hilangkan kan, unsur-unsur maisir, unsur-unsur ribawi tadi, pinjaman-pinjamannya, kemudian unsur-unsur goror, termasuk juga yang sekarang marak di PNS ini mungkin, atau minta maaf ya bukan di PNS saja tapi di pekerjaan-pekerjaan yang lain itu yang masuk dalam kategori riswah gitu. Mm. Riswah ini adalah suap. Nah, ini juga harus hati-hati kan. Kita mau menyediakan financial freedom, tapi usaha di sini misalnya ada unsur-unsur suap Mm-mm. gitu ya. Ini juga nanti akan berpengaruh kepada harta yang kita kumpulkan tadi ini di masa financial Mm. freedom gitu ya. Harusnya kita berusaha supaya menghindari gitu ya. Jangan ada suap, itu kan membatalkan yang benar, yang hak, dan eh, apa kebalikannya juga gitu kan. Mm-mm. Sesuatu yang batil jadi hak, sesuatu yang hak jadi batil Mm-mm. gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya riswah. Nah, di sisi wirausaha ini kita harus berusaha untuk bersih dari unsur-unsur tersebut. Mm. Jadi eh, setelah penjabaran yang tadi itu, Pak, keunggulan dari ekonomi syariah ini sebenarnya apa sih, Pak? Kalau dibanding dengan ekonomi konvensional tersebut. Ya. Dan jadinya kan dari keunggulan itu kita bakal jadi, oh, aku pakai ekonomi syariah aja deh. Nah, itu yang bikin, apa sih yang bisa bikin kita tertarik dan akhirnya mau merubah
cara hidup kita untuk menggunakan syariat-syariat ekonomi syariah itu? Ya, pertama sebenarnya gini, ketika kita memilih ekonomi syariah sebagai way kita ya, sebagai jalan hidup kita, kan pertanyaannya gini, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita memilih itu gitu. Ada satu jawaban yang cukup menarik sebenarnya ya terhadap masalah ini, bahwa kita sadar dengan ekonomi syariah itu karena kita sadar terhadap akhirat. Oh, Itu jawaban yang sebenarnya paling kunci matinya gitu. Ya. udah skakmat banget ya. Iya, karena kita sadar terhadap akhirat gitu. Ini tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada akhirat, Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya kita percaya terhadap hari akhir, terhadap hari pembalasan, kita sadar bahwa di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban terhadap uang-uang yang sekarang kita kelola dan sekarang kita kembangkan. Itu seharusnya orang itu sudah berpikir gitu bahwa wah ternyata punya uang ini berat ya kalau misalnya nggak halal gitu. Ya, jadi ketika kita sadar terhadap akhirat nanti akan ada pemeriksaan gitu ya. Kalau misalnya hartanya halal maka lancar, kemudian kalau hartanya hartanya haram maka akan berat perhitungannya. Itu sebenarnya menjadi aspek pertama yang menjadi keunggulan dalam ekonomi syariah. Kita sadar terhadap hari akhir, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang memang kemudian akan kita rasakan di dunia itu adalah keberkahan, gitu ya. Jadi ketika bicara masalah berkah itu kan berbicara tentang az-ziyadah. Keberkahan itu identik dengan penambahan, adanya tambahan. Jadi misalnya gini, uangnya Sahla 500.000 gitu ya, uangnya 500.000. 500.000 yang konvensional dengan yang berkah itu kan beda. 500.000 yang konvensional itu bisa beli itemnya mungkin 1 sampai 7. Tapi ketika berkah 500.000 itu bisa beli 1 sampai 15. Itu yang namanya keberkahan. Jadi di dalamnya itu Allah akan lipat gandakan manfaatnya gitu ya. Allah akan lipat gandakan manfaatnya dibandingkan sama yang konvensional ini gitu ya. Karena apa? Karena di 500.000 yang halal ini gitu ya. Ini di dalamnya itu ada pertolongan Allah gitu ya, ada kasih sayangnya Allah. Misalnya kita punya uang 500.000 dari uang halal ya, tiba-tiba lampu kita mati gitu ya, lampu mati, kemudian kita bingung nih, kalau misalnya uang kita tadi misalnya haram gitu ya, nanti ini kita harus beli lilin gitu misalnya, kemudian nyari orang yang benerin listrik gitu ya, kemudian kita bayar gitu. Tapi ketika ini 500.000-nya berkah, itu Allah tuh kasihan sama kita, irhamna, kita dikasihin sama Allah, kemudian tiba-tiba listriknya nyala sendiri tak gitu ya. Kemudian baru kita mau pergi beli lilin, tiba-tiba ada orang yang nganter lilin. Mbak Salah, ini mati lampu ya, gitu. nih ada lilin nih gitu ya. 500.000 kita nih utuh, yang tadinya kan buat bayar orang kerja, buat beli lilin gitu. Nah, ini yang disebut dengan hikmah dari keberkahan. Keberkahan itu akan mendatangkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari mengikuti ekonomi syariah itu adalah kalau saat ini nih menurut saya udah jadi tren gitu. Kesyariahan itu udah jadi tren. Ya, jadi orang itu kalau kita berada, misalnya sekarang kita lihat ada komunitas-komunitas hijrah ya. Seperti Hanan Ataki sendiri mengadakan pengajian-pengajian yang demikian banyak besar. Itu kan anak-anak muda-muda itu kan secara tidak langsung sudah mulai tercerahkan tentang konsep ekonomi syariah. Jadi kondisi saat ini ketika kita bicara ekonomi syariah itu justru orang itu akan melihat kita sebagai sosok figur orang yang ya orang masa kini gitu ya. Orang masa kini bukan lagi orang-orang yang masa baby boomer ya yang kemudian wah ini bicara kesyariahan dan sebagainya, enggak gitu. Sekarang ketika bicara tentang musyarakah, berbicara tentang oh ini halal, oh ini haram gitu ya. Itu udah hal yang biasa dan tadi ini menjadi hal yang tren gitu di anak-anak muda saat ini. Jadi
ketika saat ini berbicara syariah, kalau menurut saya tidak lagi berbicara tentang ketinggalan zaman, tapi udah berbicara tentang, oh dia ngikuti perkembangan zaman gitu ya. Hmm. Oh dia tahu gitu ya tentang ekonomi syariah. Oh dia tahu tentang bisnis-bisnis syariah, wirausaha syariah gitu. Nah, Hmm. jadi itulah kurang lebih ada 3 aspek itu yang Hmm. menjadi keunggulannya. Oke. Kalau gitu, gimana orang-orang yang emang udah terlanjur menggunakan ekonomi syariah ini, misalnya bank mereka menggunakan bank konvensional, apa yang harus mereka lakukan untuk berpindah, berhijrah itu tadi ke ekonomi syariah? Ya. Jadi memang dalam berbagai macam tahapan itu kan Allah eh, sangat menerima ya, menerima yang namanya sebuah proses. Mm-mm. Gitu ya. Allah tuh sangat menerima sebuah proses. Allah sampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum tersebut merubah nasib mereka sendiri. Itu kan berarti ada proses gitu ya. Mm-mm. Sampai proses untuk merubah diri. Gitu ya. Kemudian Allah juga sangat memperhatikan masalah misalnya wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Allah juga mengatakan bersabar. Sabar itu kan sebenarnya sebuah proses ya. Mm-mm. Dalamnya akan diuji. Nah, jadi dalam bagi saudara-saudara kita yang masih belum bisa menerapkan ekonomi syariah, kalau menurut saya ya harus mulai melakukan proses ini gitu ya, secara Hmm. secara bertahap gitu. Dari langkah-langkah awal dulu, misalnya kalau menurut saya langkah awal yang bisa kita lakukan untuk proses menghilangkan ekonomi ribawi ini atau Mm-mm. menghilangkan konsep-konsep konvensional dan kemudian hijrah ke konsep-konsep syariah ini adalah belajar dulu gitu ya, belajar dulu Memperdalam nih, memperdalam ilmunya ya. ilmu, yang memperdalam tentang ekonomi syariah gitu ya, bagaimana referensinya banyak sekali. Nah, Mm-mm. kemudian aspek yang kedua, kita mulai mengurangi yang paling sering berinteraksi dengan konvensional itu. Misalnya kalau misalnya kita bekerja dengan menggunakan dana dari konvensional gitu ya, kalau bisa nih mulai kita lepas pelan-pelan gitu ya. Hmm. Angsurannya kita selesaikan atau Mm-mm. tapi kalau misalnya kita masih bekerja di tempat yang konvensional, ya kita sekarang sudah mulai ngajukan surat lamaran lah ke tempat-tempat lain. Gitu kan, Hmm. ngajukan pekerjaan misalnya ngelamar di kolektif gitu misalnya ya, atau ngelamar di kulineri yang ada gitu ya, Mm-mm. kuliner gitu ya. Nah, itu atau melamar di bank-bank yang syariah gitu ya. Nah, ini udah mulai mulai dilakukan ini tahapan Hmm. tahapan pertama gitu ya untuk Mm-mm. melepaskan diri, karena yang namanya riba paling banyak gitu ya terjadi di masyarakat kita. Nah, kemudian kalau misalnya dari sisi yang lainnya seperti misalnya kayak maisir ya, kayak judi, kita sudah terlibat banyak judi ya selama ini ya. Kaidahnya kalau judi itu kan dosa kita kepada Allah, jadi Mm-mm. lakukan taubatan nasuha ya. Taubatan Hmm. nasuha itu adalah mohon ampun sama Allah dan tidak mengulanginya gitu Mm-mm. kan. Dah, kemudian katakan pada diri kita ya, ini saya udah nggak akan berjudi lagi, Mm-mm. selesai kan gitu kan. Nah, ini kalau untuk hal-hal yang terkait sama sistem-sistem perjudian kayak gitu. Kemudian kalau misalnya terkait sama bisnis-bisnis yang menjual minuman-minuman keras dan sebagainya saat ini, maka secara bertahap itu kita kurangin gitu. Kalau Ditinggalkan. perlu udah disampaikan aja bahwa sekarang kita nggak jual minuman keras lagi Pak gitu ya. Berarti itu termasuk juga ya, Pak? Maksudnya Iya, kita punya rumah makan terus kita jualan minuman Hammer gitu, berarti income yang masuk itu juga tetap nggak halal, ada iya. unsur nggak halalnya. Karena Oh. yang dilaknat itu kan ada berapa ya? 7 kalau saya nggak salah. Yang jualan, yang jaga warungnya, gitu Hmm. kan. Hmm. Suppliernya, pembelinya itu dilaknat semua ketika terkait sama minuman keras. Hmm. Jadi ya harusnya berusaha untuk bebas juga dari warung tersebut gitu atau Berarti dari restoran itu. berarti emang dari segala aspeknya juga perlu diperhatikan ya, Pak. Mm-mm. Kalau tadi kan Bapak ada menyinggung soal pinjaman ya, Pak. Kayak pinjaman, mungkin kalau orang dulu kan ya awam dengan pinjaman yang berbunga. Mm-mm. Apalagi sekarang juga ramai pinjol yang bunganya sampai berkali-kali lipat gitu. Mm-mm. Kalau yang kayak gitu, eh, ketika kita mau berhijrah nih Pak, kita perlu membayarkan
bunga-bunganya nggak sih, Pak? Ya. Jadi memang tantangan kita saat ini itu adalah bahwa kita mengetahui ilmunya itu gitu ya, setelah kita berinteraksi gitu ya Iya. dengan eh, segala macam kredit-kredit itu ya, baik kredit Mm-mm. rentenir maupun kredit-kredit lembaga keuangan legal gitu ya. Apalagi Mm-mm. sekarang sudah banyak yang sifatnya online. Mm-mm. Nah, bagaimana kaidahnya? Sebenarnya kaidah untuk membersihkan harta kita dari pinjaman-pinjaman yang kayak gitu, kalau saya ini menganggap bahwa apa yang sudah kita ikrarkan kepada awal itu ya, apa yang sudah kita sampaikan di awal kepada vendor-vendor atau kepada lembaga keuangan yang ribawi ini gitu ya, Mm-mm. itu bagaimanapun juga menurut saya harus diselesaikan. Karena sudah masuk akad itu ya, Karena Pak. kita udah berjanji sama dia Mm-mm. gitu ya, maka itu harus diselesaikan gitu. Berapapun yang harus kita keluarkan maka kita keluarkan. Kalau misalnya harus ngangsur konvensional yang ngangsur juga, tapi ini tobat sama Allah. Karena bagaimanapun juga sistem bunga yang kemudian kita lakukan atau kita berikan kepada eh, lembaga konvensional itu kan kita lakukan sebelum kita mengerti terkait sama Mm-mm. kaidah-kaidah syariah, maka itu Mm. diselesaikan. Ketika kita sudah selesai, ketika kita sudah selesai atau ketika kita sedang berjalan, kemudian kita membutuhkan dana lagi, maka masuklah ke yang syariah sudah, gitu ya. Mm. Nah, cuman memang kalau misalnya kita bisa minta keringanan sama lembaga keuangan atau sama rentenir atau sama pinjol untuk membayar pokoknya saja, ini lebih baik, gitu ya. Mm. Yang kelebihannya tidak perlu kita bayar Bayarkan. gitu ya. Tapi Mm. kalau saya sebenarnya sulit sebenarnya kalau Pasti menggunakan sih. sistem ekonomi di bawah OJK gitu ya, itu pembayaran terhadap bunganya itu harus tetap diselesaikan gitu ya, atau Mm. akan punya konsekuensi hukum lainnya gitu. Jadi Mm. menurut saya selesaikan aja. Kemudian setelah itu kita hijrah atau di masa periode itu kita langsung hijrah gitu. Sementara itu ini menjadi kewajiban yang harus kita selesaikan. Gitu. Tadi kita udah bahas banyak hal tentang ekonomi syariah ya, Pak. Mungkin yang terakhir nih, nasihat apa dari Pak Ruri sebagai praktisi ekonomi syariah kepada anak muda yang ingin menuju hijrah ke ekonomi syariah? Ya. Jadi dalam salah satu hadis ya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia itu ada 4 golongan. Hmm. Gitu. Manusia itu ada 4 golongan. Golongan pertama itu adalah orang yang kaya gitu ya. Dan kemudian dia menggunakan harta kekayaannya itu untuk kebaikan. Hmm. Dia bangun masjid gitu ya. Dia punya mobil, misalnya mobil sekarang yang paling keren tuh apa sekarang mobilnya? Misalnya Alphard lah, misalnya Oke. Alphard yang baru ya gitu, misalnya dia punya mobil Alphard untuk apa? Untuk eh, Untuk bawa eh, orang-orang yatim, anak-anak yatim Mm-mm. misalnya, atau dia buat pondok ya, pondok Mm-mm. tahfidz gitu ya. Nah, ini orang kaya yang dia menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Ini Mm-mm. orang pertama. Jadi kaya itu sebenarnya kalau saya lihat dari hadis ini, ya udah memang sudah ditakdirkan dia jadi orang kaya. Dia bisnisnya Mm. itu selalu menghasilkan kekayaan. Iya. Yang kedua itu adalah orang yang nggak kaya, tapi dia punya cita-cita kalau kaya, saya pengen seperti orang yang pertama. Oke. Ini pahalanya sama seperti orang yang pertama. Oh, walaupun dia masih bercita-cita. Walaupun dia masih bercita-cita, karena Mm. dia ditakdirkan tidak jadi orang kaya. Mm-mm. Ya, dia Walaupun dengan niat yang baik itu tadi ya. dengan niat yang baik itu, dia gajian tanggal 25, tanggal 3 udah habis gajinya, Iya. gitu kan. Tapi untuk gaji dia tuh untuk kebaikan semua gitu ya. Maksudnya Hmm. dia untuk nafkah keluarga misalnya, Mm-mm. kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan sedekah gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Pas-pasan pendapatan dia, tapi dia selalu melihat orang yang kaya itu, dia bilang, "Wah, kalau saya kaya nih, saya akan bangun masjid ini, akan Mm-mm. bangun rumah pondok ini." Nah, ini orang yang kedua. Orang yang ketiga adalah orang kaya, tetapi dia menggunakan kekayaannya itu untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan buruk. Ya, dia Hmm. gunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk judi, untuk zina, ya dia menggunakan menggunakan segala macam cara. Ini orang kaya
tapi digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Nah, yang keempat itu adalah orang yang tidak kaya, ya, tetapi ketika dia kaya, dia pengen seperti orang nomor tiga. Ya, ini orang yang paling jelek ini, udah miskin, gitu ya, tapi dia pengen ketika kaya, pengen seperti orang yang nomor tiga. Gitu. Nah, jadi kita punya 4 kategori ini, gitu ya. Nah, anak-anak muda sekarang, ayolah kita ambil paling enggak yang orang 2. Ya, kita nggak bisa kaya, kita nggak punya banyak uang, tapi kita mengerjakan sesuatu yang halal, kita punya cita-cita untuk menggunakan apa namanya harta kita tadi itu untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat dakwah, bersifat baik gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan yang halal gitu ya. Nah, dari 4 orang ini dalam hadis ini gitu ya, saya punya kesimpulan sebenarnya kekayaan itu tidak merubah karakter gitu. Orang yang kaya ya, orang yang punya uang banyak gitu ya, yang kemudian dia hambur-hamburkan uang itu untuk kepentingan-kepentingan negatif, itu memang karakternya tuh karakter jelek. Nomor 3 ini memang karakternya jelek. Sementara itu orang kaya, orang yang banyak uang kemudian dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan baik, itu memang karakternya seperti orang satu gitu. Jadi sebenarnya uang itu kalau menurut saya tidak merubah karakter seseorang gitu. Tidak kemudian dia banyak uang kemudian dia jahat. Kalau dia memang jahat, memang karakter dia itu adalah penjahat. Dengan banyak uang kemudian dia jadi orang baik, tidak. Karena memang karakter dia itu adalah orang baik gitu. Jadi benar kalau Allah bilang bahwa uang itu bukan sesuatu yang merubah karakter seseorang tadi ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi sebenarnya uang itu hanya sebagai alat gitu ya, ujian dari Allah. Kalau dia karakternya baik, ya dia akan gunakan uang banyak ini untuk kebaikan. Kalau dia karakternya buruk, maka dia akan menggunakan uang ini untuk keburukan. Nah, jadi mari teman-teman kita bangun karakter kita sehingga kemudian kalau misalnya Allah kasih kita uang banyak, ya kita menjadi orang yang memang tetap baik gitu kan. Dan ketika Allah kasih uang kita sedikit, kita tetap berpikir, oh kalau saya jadi orang kaya, itu saya akan bangun masjid, saya akan jadi orang yang baik. Nah, itu pesan singkat yang saya sampaikan untuk anak-anak muda. Berarti emang harus karakter awalnya dulu yang dibangun supaya nanti walaupun kita punya uang ataupun kita di keadaan yang cukup, kita tetap akan menggunakan semua keuangan kekayaan kita untuk kebaikan gitu ya Pak. Betul sekali. Wah, Masya Allah sekali, alhamdulillah. Hari ini kita dapat banyak insight tentang ekonomi syariah. Apalagi tadi kita juga udah bahas tentang gimana sih caranya mencapai work-life balance dan financial freedom dari kacamata ekonomi syariah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Untuk kawan Nurani semua, kalau kalian kepo dan gak mau ketinggalan tentang info-info Rumpun Nurani, jangan lupa untuk stay tune di medsosnya Yayasan Rumpun Nurani. Ada YouTube, TikTok, Instagram. Boleh langsung dicek dan di follow ya, jangan lupa. Jadi segitu dulu. Terima kasih Pak Ruri sama-sama. Sudah ditemani hari ini. Sampai ketemu di Nurani Talk selanjutnya. Meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.